Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofia Eni Kadarwati. Saya di sini selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tajinan dan saya berada di divisi SDM. Udah, untuk perkenalan sementara itu, monggo Pak Lisin. Ya, terima kasih Bu Ketua. Saya Mukhlisin, anggota Panwasjam Tajinan, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Monggo. Mas Soleh. Dan saya Nur Soleh, anggota Panwaslu Kecamatan Tajinan, Divisi APB. Oke, jadi itu perkenalan dari kami Panwaslu Kecamatan Tajinan. Begini, pada saat kita itu melaksanakan pungut hitung ya, atau pengawasan hitung suara kemarin, itu di tanggal 14 Februari 2024 terjadi sesuatu yang menurut kami waktu itu sangat mengejutkan ya. Nah, pengawasan logistik. Iya, pengawasan logistiknya. Memang kami itu juga benar-benar tidak menyangka kalau ini bakal terjadi. Kenapa di situ? Tahu-tahu pada saat kalau kami kan selalu memberikan instruksi kepada PKD, pengawasan kami berjenjang dari kami Panwas ke PKD, PKD ke PTPS. Nah, pada saat itu PKD waktu itu Mbak Ita ya, dari Pandan Mulyo, kebetulan di sana di TPS 5 ya. TPS 5 itu ternyata pada saat proses pemeriksaan kotak suara itu setelah dikeluarkan, dicek mulai dari ini apa itu namanya yang plano itu, nah itu sudah dikeluarkan, semua tinta ada, semua ada kan gitu ya. Begitu terakhir loh, kok kosong gitu. Jadi kosong gimana ini? Kok nggak ada ini? Wah ini waktu itu ya suasana sangat mencekam. Masyarakat itu sampai tepatnya waktu itu pasan suara presiden. Presiden kan dan itu masih langkah pertama karena kan kita sudah melewati ya untuk ini sudah pas itu PTPS kita udah mencatat semua kejadian itu sudah dicatat. Begitu membuka surat suara kotak suara tadi ini di PPWP-nya itu ternyata surat suaranya itu nggak ada sama sekali. Bukan kurang loh ya, tidak ada sama sekali ini. Ini heboh juga ini. Karena pada saat pembukaan itu lengkap, semua petugas ada di KPPS itu, kemudian ada Linmasnya, kemudian ada Babinsa, ada Babin Kamtipmasnya, ada kepala desanya, sehingga semua tahu dan ini dibuktikan. Nah pada saat dibuktikan semacam ini, ya memang PPK-nya sangat takut, terkejut. Begitu itu selain PKD PTPS itu telepon pada PKD, PKD telepon kepada Panwas, kemudian PPK-nya juga demikian, KPPS-nya telepon kepada PPS, PPS-nya telepon kepada PPK. Pada saat itu ya mereka panik. Saya bilang aja, alah santai aja nggak apa-apa, kita kan gitu ya. Kasihan itu ya pada saat lihat Pak Asari itu ya. Waktu itu saya sedang pengawasan di Desa Cambiarjo, ditelepon sama Pak Ketua PPK. Pak Mukhlisin posisi di mana? Saya di Jambiarjo, Pak. Bisa merapat sebentar, Pak, ke TPS 5. Kenapa? Ini ada suatu masalah besar, Pak. Ternyata setelah nyampe di sana diceritakan bahwa surat suara kotak presiden itu tidak ada sama sekali, bukannya kurang, tidak ada sama sekali. Ada sama sekali. Begitu juga Pak Soleh. Kayaknya juga mendapat telepon juga. Mendapat telepon. Pas waktu itu saya lagi ada di Dusun Baran Gunung Sari. Waktu itu Mbak Erna yang telepon, jadi kita nggak bisa meluncur ke sana dan kebetulan Panwasjam yang terdekat itu kayaknya jenengan sama Pak Mukhlisin yang terdekat posisinya, jadi yang meluncur ke sana jenengan. Jadi waktu itu setelah terjadi hal yang sangat sangat mencekam, sangat luar biasa itu terjadi namanya ketidaktenangan di suatu TPS itu. Mes ya kayaknya ya. Para pemilih semua pada pulang, panik pulang, terus inginnya gak usah nyoblos lagi. Nah, khawatir juga, nanti betul-betul nggak nyoblos kan jadi suatu permasalahan. Akhirnya PPK Tajinan kemudian bertelepon dengan Komisioner KPU waktu itu Pak Divisi Teknis Penyelenggara Pak Nur Hasin, telepon, terus sama Pak Nur Hasin disuruh coba tanya Panwas, gimana itu?
Saya disambungkan ke Panmasnya. Ya. Loh Mas, saya sudah telepon Pak Hasairin, katanya disuruh meminta ke TPS sebelah. Loh Pak, kalau meminta itu kan berarti suaranya 1-2 Pak, kurangnya ini tidak ada sama sekali. Kalau diambil semua nanti gimana Pak? Di kota apa, di TPS sebelah itu. Sampai terjadi, katakanlah Pak, Debat orasi kecil, lah, debat kecil. perdebatan lah, sampai ngomong-ngomong, sudah jangan ngatur-ngatur saya. Bukannya ngatur Pak, kami ini Panwas memberikan informasi kalau semua diambil semua. Buktinya setelah diambil 10 dari TPS di desa Panemulyo yang jumlah 14 itu ya, tidak cukup. 140 untuk mencukupi debitnya saja tidak cukup. 245. Akhirnya bergeser ke desa sebelah. Waktu itu Sekretariat Desa Panemulyo juga bergerak, didampingi Linmas, didampingi polisi untuk itu terjadi bagi tugas suara di desa. Bagi tugas bersamaan. Jadi, sama PKD-nya waktu itu juga ikut mengawal. Dan anehnya lagi Pak Soleh Penny, waktu ngambil itu enaknya mereka mau berangkat ngambil. Nggak boleh gitu, harus ada administrasinya, harus ada berita acaranya dan sebagainya. Nanti sebelum suara diambil masuk ke TPS-nya 5 ini harus diberitahukan kepada saksi bahwa suara itu masih betul-betul tidak rusak begitu. Akhirnya petugas KPPS di TPS 5 itu semua pada sudah hilang ketakutannya itu dengan suara yang ada yang minjam dari tetangga itu. Dan waktu itu juga sempat menemukan apa itu yang PPK-nya beserta PKD dan lainnya itu mengambil yang pas waktu di Desa Baran. Nah, di sana itu pun PPK-nya dan PPK-nya bersama dengan yang awal itu, tapi yang masuk Ibu PPK-nya aja. PPK-nya minta izin ke KPPS terdekat bahwasanya memang itu sudah ada sudah koordinasi dengan PPS desa setempat itu minta surat suara yang kekurangannya di sini. Jadi untuk proses pengambilan surat suara di beberapa TPS, baik yang ada di wilayah Pandanmulyo sendiri dan beberapa desa, tetangga desa, itu yang di dalam itu sudah nggak ada berita acara, hanya catatan khusus saja. Dan tetap PKD kami itu juga PTPS mencatat sebagai mencatat kejadian di Form A. Kemudian yang di luar harus dilakukan berita acara kan gitu. Nah di luar itu karena yang Pak Lisin sama Pak Soleh itu ada di dalam TPS itu bersama dengan PPK sama PPS serta beberapa tugas yang lain, saya yang menemui kebetulan di sana itu ternyata sudah ada Wakapolres. Wakapolri udah standby di sana. Kemudian Pak Imam ya? Iya, Pak Imam. Kemudian semua Kapolsek dan Ramil, kepala desa ngumpul di sana semua, ada dari beberapa instansi sana. Heboh sekali. Ya ini PPK-nya udah Bu, minta tolong sampean aja yang menemui sana. Udah saya di sana, akhirnya terjadi komunikasi. Ini gimana Bu? Ini kejadiannya. Loh, kita nggak ada apa-apa Pak. Ya kita hanya melakukan pengawasan. Yang perlu diketahui bahwa yang namanya kotak itu tersegel Pak. Dari Bulog, dari gudang Bulog itu kita ambil, kita serahkan ke kecamatan. Itu kami juga mengawal. Tapi kita sekedar mengawal dan situ kita hanya memastikan bahwa itu tersegel. Nggak ada satu kotak pun yang segelnya rusak. Nah, kemudian dari masuk sana diseleksi lagi. Kan biasanya diambil sama manolan itu ya, bolongan gitu ya. Akhirnya itu tutup aja dulu, karena masih di luar plastik itu, ditutup semua, rapi semua, disimpan di kecamatan. Dari kecamatan ditransfer atau didistribusikan ke desa. Itu pun juga masih dalam posisi tersegel. Nah, pas jam 4:15 atau 16 menit itu, ini yang dari PKD mengawal bersama dengan petugas yang di sana. Kemudian didatangkan, dikirim ke TPS. Kan ini pun sebelum dibuka juga ditunjukkan pada semua yang hadir dan di situ dipastikan bahwa itu masih tersegel utuh. Sehingga memang ini adalah salah satu. Ini mungkin masukan juga. Bagaimana kalau memang kayak begini kan itu sudah borongan, istilahnya borongan. Tapi ya harus diteliti lagi. Walaupun dengan kejadian seperti itu ya, suaranya tidak ada sama sekali. Pemilih sudah pada pulang semua.
Dan pada saat surat suara sudah siap, para pemilih itu antusias lagi datang ke TPS. Iya. Berarti masyarakat di sana itu Memang tidak begitu terpengaruh walaupun ada kejadian seperti itu. Buktinya tingkat kehadiran di TPS 5 itu cukup tinggi. cukup tinggi itu. Itu 90% insya Allah itu. Proses pencoblosan sampai rekapitulasi di tingkat TPS itu juga nggak terlalu lama. Enggak, itu karena itu begitu selesai, memang dari yang seharusnya jam 7 itu kita sudah ada pembukaan ini, baru dikerjakan, baru dilakukan di ini jam 9:04 karena kita harus mengumpulkan dulu. Jadi antara PTK dengan Panwas memang sama-sama menjalankan fungsinya. Kita dimintai rekomendasi atau pendapat lah akan melaksanakan pengambilan surat suara ke TPS terdekat. Memang aturannya kan gitu. Jika surat suaranya kurang bisa mengambil ke TPS terdekat. Ya memang akhirnya juga terjalin komunikasi yang harmonis, Nah, setelah kejadian itu, kemudian kita PPK juga menyadari bahwa selama ini rasa emosional kita itu kurang begitu dekat. Gitu. Akhirnya setelah itu semua berlancar, semua rekap lancar, semua berjalan baik. Jadi itu. Ya mungkin itu ya cerita pengawasan logistiknya yang paling heboh. Terus karena kejadiannya tidak di luar nalar. Sekarang kesannya sebagai Panwas begini ya. Yang pertama saya menjadi seorang Panwas itu suatu profesi atau suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau Panwas itu berarti baik di suatu TPS itu perlaksanaannya lancar atau tidak, itu yang punya nama bukan Panwas, tapi penyelenggara teknis. Panwas tidak ada reputasinya apa-apa. Cuma kalau yang misalkan di situ ada kekacauan, ini ditanya Panwasnya bagaimana, nah gitu. Jadi Panwas itu harus begitu, wis pokoknya harus nerimo. Nggak usah cari jasa-jasaan, gitu ya. Sudah. Kalau saya sih selama menjadi Panwas ya intinya simpel aja dan singkat ya. Kalau saya menjadi Panwas itu keren, gitu tuh. Panwas itu keren, Panwas Cam itu. Panwas keren pakaiannya apa keren apa ini? Keren sasembarang gitu. Panwas Cam itu keren sasembarang gitu. Masuk sawung wong nih. Keren gitu. Iya, keren-keren ini ya. Kalau saya ini memang tertua, jadi banyak sekali, tapi memang ada satu kesan bahwa Panwas itu selama kita itu ada loyalitasnya ada, kemudian kita juga integritas kita juga bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kita ada komitmen, nah itu bisa. Jadi insya Allah. Dan buktinya Pak ya, kejadian seperti itu di TPS 5, rekapitulasi di kecamatan kita kan tidak ada masalah sama sekali sampai tingkat kabupaten. Sampai tingkat kabupaten. Sampai tingkat kabupaten kita. Antara PPK dan Panwasnya kan sejak kejadian itu semua saling terbuka. Mereka membutuhkan bahwa Panwas sangat dibutuhkan. Nah ini sangat membuktikan kayak gitu. Tapi memang dari awal kita sosialisasi. Tiap kali ada pertemuan sosialisasi mulai dari dengan hanya muspika, kemudian meluas lagi dengan kepala desa dan perangkat serta tokoh masyarakat plus sama para parpol. Kita pun juga mempunyai grup sendiri gitu. Jadi intinya di kecamatan kita gitu. Antara pengawas dan penyelenggara teknis baik-baik saja, lancar dan komunikasi terjalin dengan baik dan kita sama-sama enak selesai juga gitu. Ya. Sudah. Nah, jadi untuk kedepannya ya ini kan masih ada satu lagi tahapan itu pilkada itu ya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Kalau kita bisa eksis ini kita kemukakan itu ya. Jadi memang kalau dulu itu ada simpe. Kita harus solid, integritasnya juga ada. Mental kita itu harus betul-betul kuat. Itu kemarin itu mental kita betul-betul teruji. Banyak tawaran-tawaran. Wow, rupiah coy. Kemudian ya itu profesional. Kalau kita sudah melewati itu, insya Allah pengawasan yang ada di Kecamatan Tajinan bisa akan tetap berjalan dengan baik, lancar dan sukses selalu. Itu. Ya. Cukup. Oke, terima kasih. Itu pengalaman kami dari Kecamatan Tajinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.